Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia. Ini tipenya 1,0 M manual tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas damprak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di-reset. Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, dalam mencari mobil second ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari tampilan fisik luar. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama adalah tongkrongan. Jadi mobil yang bagus, nah dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus yang perlu kita perhatikan ini adalah berikutnya untuk bodi. Ini yang pertama adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Pastikan bahwa nut itu dia presisi, jaraknya sama, terus habis itu juga kondisinya masih bagus. Nah, terus yang kedua adalah permukaan dari bodi mobil. Pastikan permukaan dari bodi mobil dia memantulkan bayangan secara lurus ya, lurus tidak bergelombang. Nah, coba kita putar, kita kelilingin mobil, kita periksa, kita cek semuanya secara keseluruhan bodi parts-parts yang ada. Pastikan bahwa komponen bagian eksterior mobil dalam kondisi yang bagus. Nah, setelah kita putar, kita kelilingin mobil dan kita pastikan mobil aman sesuai dengan kategori yang kita mau. Nah, berikutnya kita periksa adalah bagian interior. Nah, ini dia kuncinya, sudah remote-nya sih sudah aftermarket ya. Jadi coba kita buka mobilnya ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena mobil yang sudah aromanya berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan indikasi banjir. Nah, seperti itu. Berikutnya kita perhatikan adalah di di bawah dashboard. Pastikan di bawah dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur ya. Terus habis itu juga kita perhatikan di pedal. Kenapa? Karena pedal pemakaiannya berbanding lurus dengan kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, berikutnya kita perhatikan juga di bawah kolong masing-masing dari jok. Pastikan aman, tidak ada karat atau sisa lumpur ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan kondisi dari panel-panel instrumen yang ada di mobil. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan juga plafon, bagaimana kondisi plafon. Terus habis itu juga kondisi dari jok juga kita perlu perhatikan. Nah, dia masih orisinil ya, orisinil, bahannya masih fabric ya, fabric dan tergolong masih bagus ya, seperti itu kondisinya. Nah, setelah kita pastikan aman, sekarang kita coba nyalakan mobil seperti itu. Nah, ini sudah mulai gerimis ya, sudah mulai gerimis ya, udara sudah mulai gerimis. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, kita cek juga kondisi dari level oli, kondisi oli, level air coolant, sama kondisi coolant-nya bagaimana. Kita pastikan aman, mobil tidak ada rembesan. Tidak ada rembesan. Kita coba ngolong juga, kita periksa. Setelah aman, coba kita nyalakan mobil. Oke. Nah, setelah kita nyalakan mobil, sekarang kita periksa di kilometer. Nah, kilometer ini di 78.000. Jadi mobil tangan pertama. Pastikan bahwa kilometer sesuai, ada record service, dan tampilan fisik juga kita bisa perhatikan ya. Oke, saya kecilin dulu ini tipnya ya. Oke. Nah, dia ada service record sih terakhir di 65. Nah, sepertinya sudah perlu ganti oli untuk berikutnya, seperti itu. Oke. Nah, dia juga masih lengkap. Jadi buku service juga masih ada. Terus habis itu label-label service yang lainnya juga masih disimpan, seperti itu. Nah, dia service record di Daihatsu-nya sampai dengan kilometer 30.000, seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil second,
km sesuai dengan kita periksa yang pertama kondisi dari fisik kendaraan, karena fisik kendaraan dan rasa berkendara tidak berbohong antara kilometer. Terus habis itu juga ada record service sebelumnya. Jadi kita bisa prediksi mobil aman, kilometer tidak diturunkan. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Ini buat buka kap mesin. Nah, pada saat kita nyalakan mobil tadi, kalau nyalanya dia jreng, berarti mobil dinamo starter sama akinya masih bagus. Nah, getaran mesin yang masuk ke dalam juga kita harus pastikan bahwa getaran mesinnya itu sangat minim. Karena apa? Karena kalau getarannya berlebih ada kemungkinan di engine mounting bermasalah. Terus kedua bisa jadi di mesin pincang ya, mesin pincang, atau ada hal-hal lain menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Oke. Nah, sebelum kita periksa mesin, nah kita periksa juga ini door trim. Door trim juga masih aman, masih bagus. Nah, dia bahannya sama kayak bahan jok yang di sebelah sini. Oke. Sekarang kita buka kaca. Oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena sealer di pintu apabila sudah rusak atau cacat berarti pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu sudah tidak ada berarti pintu sudah gantian. Nah, oke, sekarang kita periksa di mesinnya. Oke, kita buka kap mesin. Nah, Daihatsu Xenia ini yang tipe 1,0M ya, jadi mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk memastikan mesin kondisinya sehat, pastikan bahwa pertama getaran mesinnya itu minim, terus kedua ritme suara mesinnya itu dia beraturan konstan, seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kita perhatikan adalah di kap mesin. Nah, kap mesin ini ada sealer juga kita pastikan aman atau tidak. Terus habis itu bagian depan ini namanya besi yang memanjang disebut apron. Kita pastikan bahwa apron ini aman, tidak bekas reparasi. Terus berikutnya kita periksa bagian-bagian bawah seperti itu aman atau tidak. Di sini di samping-samping juga jangan sampai ada bekas reparasi seperti itu. Nah, terus habis itu juga kita periksa fan listriknya. Nah, fan listriknya masih menghembuskan angin secara kencang atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil bekas banjir atau tidak, pastikan komponen-komponen metalnya ada karat dan ada sisa-sisa lumpur atau tidak. Oke, jika kondisi mesin sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil keluarga ya, keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal bandel, mereknya, terus habis itu juga mereknya juga sudah lama ya, dan mobilnya juga ibaratnya sudah bisa dikatakan populasinya lumayan banyak, mesin juga irit, mungkin Xenia 1000 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke, sekarang kita coba bagaimana akomodasi di bagian tengah ya. Oke, nah ini anginnya kencang jadi rambut saya ini kemana-mana. Oke, nah kita duduk di sini. Nah, oke. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom yang hampir sejengkal. Jadi masih cukup oke ya di belakang Xenia ini. Oke, nah headroom masih dapat sekitar berapa nih ya? Hampir sejengkal juga ya, seperti itu. Oke. Nah, dia bangku kondisi juga masih oke. Kelipatan bangku bisa ke depan 50-50. Dia ada 2 senderan kepala tapi tidak ada senderan tangan. Nah, di bagian belakang apa ya? Di sini ada cup holder. Cup holder bisa buat 3. Di sini ada kantong penyimpanan. Nah, tapi di sini tidak ada kantong penyimpanan ya di jok. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di Xenia 1000 ini memang semua tipe tidak ada AC double ya. Jadi AC single ya, single dari depan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa indoor trim juga masih bagus untuk mobil ukuran tahun 2012. Seperti itu. Di sini ada 3 cup holder juga. Nah, sama kantong penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus di sini. Nah, masih bagus, masih aman. Oke. Sip. Nah, sekarang ini buat tangki, buka tangki bensin. Terus habis itu kita periksa bagaimana bagasi di dalam. Bagasi di belakang. Nah, oke. Nah,
Untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, kita pastikan bahwa sealer di bagasi, pintu bagasi aman. Nah, terus habis itu juga kita ya, kalau untuk bagasi dia memang space-nya tidak terlalu besar ya, tapi masih oke lah. Nah, untuk pelipatan bangku dia 50-50. Bukan, 50%-nya, 50%-nya cuma senderan doang. Cuman kalau bawahnya 100% seperti itu. Oke. Nah, terus ban cadangan ada di bawah dia belum ada sensor parkir. Nah, terus habis itu ini untuk melihat mobil yang kompresinya masih bagus, kompresi mesinnya dia masih mengeluarkan embun air di knalpot. Salah satu indikator ya untuk memeriksa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup ya. Tutup bagasi, kita periksa di sini. Nah, door trim juga masih oke, masih bagus. Ini bahan sama seperti jok. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Seperti itu, masih aman ya, masih aman, masih bagus. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dari dashboard secara keseluruhan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pintu bagian kiri depan. Nah, door trim masih aman, masih bagus. Nah, di sini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke, kiri depan. Nah, terus kita coba masuk ke dalam. Nah, bagian depan apa aja yang perlu kita periksa? Yang pertama, nah, kulit jeruk di setir masih oke, masih bagus. Seperti itu ya. AC kita periksa juga masih dingin. Nah, dia tip sudah sudah head unitnya diganti LCD TV, tapi belum ada kamera mundur. Cuman kalau mau ditambah kamera mundur juga nanti bisa berikutnya. Terus habis itu ini hazard. Nah, pengaturan AC dia dua ya, ada kecepatan yang pertama, yang kedua suhu. Seperti itu. Ventilasi segala macam nggak ada. Nah, ini asbak, ada asbak. Nah, di sini ada power outlet. Nah, sini power outlet ya. Di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, ini masih ada remote. Remote-nya berfungsi atau tidak ya? Coba. Baterainya kali habis ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kecepatan 5 kecepatan plus mundur. Nah, ini rem tangan. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Bisa buat handphone, bisa sih di sini. Nah, untuk memeriksa mobil salah satu caranya bekas banjir atau tidak dengan kita ngelihat di sini ada karat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini kantong penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder, bisa buat 3 nih. Cup holder 3. Terus sini ada kantong penyimpanan. Nah, oke, sip. Aduh, tangan saya nyangkut. Nah, di atas di sini ada lampu baca. Di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Di sini ada sun visor juga, tidak ada cermin. Nah, oke. Nah, dia belum ada pengaturan kesilauan di spionnya. Oke. Mungkin ini saja video ulasan saya mengenai Daihatsu Xenia 1.0 tipenya M, manual tahun 2012. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi harga, terus simulasi kredit, alamat kami cantumkan di video ini. Nah, terus untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah, bisa. Terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau kita mau beli mobil second, pastikan bisa test drive mobil. Karena apa? Dengan test drive mobil kita bisa lihat bagaimana kondisi mobil ya, kondisi kualitas mobil, dari performan mesin, kaki-kaki, terus manualnya, koplingnya, terus pengeremannya, power steeringnya, dan bagaimana rasa berkendaraannya. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas untuk test drive kendaraan, seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga browsing, lihat video-video stok kami yang lain. Terus lihat juga di Facebook kami Zal Motor dan Instagram kami di FM Spark. Oke.
kasih dan sampai jumpa lagi.